Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lagi viral sebuah potongan video dari salah seorang ustaz atau dai hadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada beliau ini petunjuk, di mana zaman rahmatullah apa yang dia utarakan, apa yang dia sampaikan menjadi pembahasan bagi banyak kaum muslimin dan muslimah, dan di sana ada pro dan kontra. Jadi apa yang dia utarakan ini menunai pro dan kontra. Ada di sana manusia yang mengatakan, oh itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan mereka senantiasa menutupi dan membela kesalahan ustaz da'i yang dia senangi. Karena mungkin selama ini da'i ini, ustaz ini dikenal dengan retorika, hafalannya kuat. Bahkan kalau menyebutkan ayat-ayat Quran, dia bisa menyebutkan dari sudut kanan, kiri, atas, tengah, bawah. Begitu pula ketika menukilkan hadis-hadis Nabi SAW, dengan kekuatan hafalannya, dia bisa menyebutkan nomor hadisnya dalam kitab mana. Maka alhamdulillah kalau ada kaum muslimin di antara ustaz, ada dai yang memiliki kekuatan hafalan yang begitu hebat di luar kebiasaan umumnya manusia. Namun ketahuilah itu bukan sebuah tolak ukur dari sebuah kebenaran. Jadi bagaimanapun cerdasnya seseorang berbicara, lancarnya orang berbicara, fasihnya orang berbicara, kuatnya dia menukilkan ayat-ayat Quran beserta dengan nomornya, surahnya, letak kanan kiri atas bawah tengahnya, begitu pula menukilkan hadis Nabi SAW, tetap yang menjadi tolak ukur dari sebuah kebenaran adalah yang mencocoki Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman, saya ulangi lagi, sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena banyak orang pandai mengotak-atik Quran dan sunnah Nabi SAW, namun pemahamannya ini pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Seperti zaman rahmatullah, contoh kasus yang dia sebutkan, bahwasanya surah Asy-Syu'ara itu adalah terjemahannya para penyair atau penyanyi. Jadi dalam hal ini dia samakan penyair dengan penyanyi. Padahal zaman rahmatullah, saya yakin dan percaya si ustadz ini atau si dai ini hebat bahasa Arabnya. Maka bagaimana mungkin dia menyamakan antara syair, ghina dengan ma'azif? Bahkan dalam Quran disebut dengan lahwal hadis. Jadi bagaimana mungkin penyair, penyanyi, alat musik, dalam ayat disebutkan dengan lahwal hadis, perkataan yang memabukkan dan melalaikan, itu disamaratakan atau disamakan semuanya, makna terjemahannya dan aplikasinya. Maka ini sebuah kekeliruan dari salah seorang ustadz ini, dai ini, yang dengan penafsirannya sendiri ingin menghalalkan yang namanya penyanyi dan musik lewat dalam surah Asy-Syu'ara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah si ustadz ini memang sengaja menerjemahkan surah Asy-Syu'ara yang dia terjemahkan dengan penyair atau penyanyi? Apakah itu adalah merupakan kesengajaannya sendiri? Dan saya yakin beliau ini bukan orang bodoh. Atau dia ini tidak tahu. Saya yakin dia tidak bodoh. Dia pandai, dia hebat, dia jago, dia menguasai. Ya hampir kalau dikatakan dia multifungsi dia. Ya, bahkan dia dengan pedenya mengatakan kalimat do re mi fa sol la si do itu berasal dari Islam, dari negeri Persia. Padahal kita tahu Persia ini adalah merupakan negeri Syiah, Majusi, yang pura-pura masuk agama Islam untuk menghancurkan Islam itu dari dalam.
Maka demikianlah zaman rahmatullah keadaan sebagian manusia. Jadi saya ingin ulangi lagi. Satu, yang pertama, yang namanya kebenaran itu datang dari susu Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, ditafsirkan, diaplikasikan. Bagaimana penafsirannya, bagaimana pengaplikasiannya oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Karena 3 generasi inilah yang direkomendasi oleh Nabi SAW dalam segi ibadah, keilmuan, wawasan, keislaman. Jadi bukan di zaman kita sekarang ini yang memang banyak kita dapatkan sebagian dai ustaz ini memiliki multi tafsir yang ganjil syubhat, pemikiran sesat untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalalkan jadi haram. Wallahu musta'an. Tapi zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau sang ustaz ini ingin menghalalkan musik lewat jalan surah Asy-Syu'ara, maka bagaimana dengan kontradiksi hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya akan datang dari umatku ini sebuah kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Sementara kita yakin dan kita ketahui penyanyi hari ini, biduang hari ini selalu mendendangkan lagu, pasti selalu ada alat musiknya. Jadi subhanallah, hukum-hukum dari apa yang Allah Jalla Jalaluhu jelaskan dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa dipreteli. Terlalu banyak ustaz dan dai yang berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengkanter semua syubhat yang ada di tengah-tengah umat dan itu di-share, Kalau dikatakan ini video sudah lama, naam ini sudah lama. Tetapi ini sangat berbahaya kalau dalil ini, penjelasan Ustadz ini dijadikan landasan dan dasar bagi orang-orang yang memang menyukai musik untuk lebih mencintai lagi musik. Atau yang tadinya orang yang tidak suka musik, maka dia akan menjadi suka musik dengan adanya Ustadz yang menghalalkan musik. Wallahu musta'an. Ini bukan perkara sepele zaman rahmatullah. Sebagian orang mengatakan ini video sudah lama, ini video sudah basi, kenapa kita harus sibuk dengan ini? Wallahu musta'an. Ini perkataan sebagian ruwaibidah yang mengatakan tidak usah kita terlalu memporsikan tenaga kita, akal kita untuk membahas yang seperti ini. Wallahu musta'an. Kita harus akui dan kita harus pahami kemuliaan dan kehinaan umat ini bukan karena kemuliaan mereka banyak jumlahnya, bukan karena semuanya muslim, tapi kualitas ketakwaan mereka, keimanan mereka kepada Allah. Sebagaimana perkataan Umar, kami ini adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam, dengan ajaran Islam, tauhid sunnah, ketaatan kepada Allah, dan kami dihinakan dengan maksiat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan tidak usah terlalu dibahas, tidak usah terlalu dijadikan sebagai bahan pembicaraan, padahal ini berbau maksiat. Taib zaman rahmatullah. Kalau surah Syu'ara ini dijadikan tafsir penghalalan musik, coba baca secara utuh. Apa maksud dan kandungan Allah menyebutkan surah Syu'ara ini? Dan yang pertama, apa terjemahannya surah Syu'ara? Syu'ara ini penyair. Penyair bukan penyanyi. Begitu pula bukan pemusik. Dan kalau kita ingin mengatakan bagaimana syairnya Nabi SAW dengan syair sekarang, itu jauh berbeda. Sungguh sangat jauh berbeda. Tidak bisa disamakan. Taib. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan syu'ara ini maknanya adalah di samping penyanyi, siapa di antara kalangan para sahabat, begitu pula para tabi'in dan tabi'in yang menerjemahkan atau mengkonteskan syair di sini sebagai mughanni? Siapa di antara para sahabat ridwanullah jami'an? Bahkan datang lagi ayat yang sangat kuat. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits yudilla an sabilillah bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang membeli. Jadi memang mughanni ini, nyanyian-nyanyian ini yang disertai dengan musik itu sudah ada sejak dahulu. Dan orang memperjualbelikan. Jadi bukan di zaman kita sekarang ini yang namanya
recording, rekaman itu menjadi sebuah pendapatan yang besar, sebuah pendapatan yang menggiurkan di zaman kita sekarang ini, sehingga banyak orang melatih vokal, kursus bagaimana suaranya bagus, kemudian dibiayai dengan biaya mahal, kemudian dibuatkan lagu, kemudian dijual lagu itu dengan mahal, kemudian mendapatkan royalti dari penjualan musik tersebut. Itu sudah ada sejak dahulu. Makanya Allah Jalla Jalaluhu katakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Kalimat-kalimat yang memabukkan, yang menyesatkan, yang melalaikan. Itu persaksiannya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan memang benar. Tidak ada itu ceritanya zaman rahmatullah. Orang yang hidup dengan musik itu damai, sejahtera, tentram, akur, kemudian mendapatkan nikmat. Tidak ada. Kita bisa mendapatkan para penyanyi kerjanya kawin cerai saja, keluarganya berantakan, anaknya narkoba. Coba kita saksikan keadaan mereka. Ya, keadaan mereka. Kemudian kata Allah, liyudilla an sabilillah. Mereka ini dengan jual belinya lahwal hadis. Ya, kita sebutkan dulu dengan lahwal hadis, kemudian kita jelaskan penerjemahan lahwal hadis itu dengan penjelasannya para sahabat supaya kita ini benar dalam memahaminya. Apa itu lahwal hadis? Tayyib. Lahwal hadis yudila an sabilillah, supaya menyesatkan manusia. Jadi lahwal hadis ini adalah di antara sebab tersesatnya manusia di jalan Allah Jalla Jalaluhu bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Allah katakan bighairi ilmin. Ini orang yang memperjualbelikan lahwal hadis adalah orang yang berbicara menghalalkannya tanpa ilmu. Qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Al-ghina walladhi la ilaha illa huwa. Jadi yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Ini tafsirannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi penafsiran si ustaz ini, si dai ini memiliki lawan dari tafsirannya para sahabat. Di mana para sahabat Abdullah bin Mas'ud diantaranya mengatakan lahwal hadis di sini adalah al-ghina, bukan syair. Allahu Akbar. Jadi, tafsiran yang mana kita pilih? Si tafsiran ustaz yang baru hidup di zaman kita sekarang ini, atau tafsirannya orang-orang soleh sebelum kita? Yang bagaimana mereka menafsirkan, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan bahwasanya lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian yang dibarengi dengan musik, bukan syair. Allahu Akbar. Tayyib. Kemudian dikatakan yuraddiduha thalatha marrat. Abdullah ibn Mas'ud bahkan mengulangi, ya, bahwasanya walladzi la ilaha illahu, al-ghina walladzi la ilaha illa huwa. Sesungguhnya ghina lahwal hadis adalah nyanyian yang sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi dia menyebutkan lafaz ghina, kemudian mengatakan walladzi la ilaha illa huwa, persaksian yang besar. Dan di antara ahli tafsirnya para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di antara keilmuan anak muda yang diberikan doa Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Tafsiran beliau lebih diterima. Karena beliau hidup di zaman Nabi SAW, menukilkan, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Dan ketika merebaknya ghina, maka datanglah kekuatan hujah Abdullah bin Mas'ud untuk mematahkan apa yang mereka argumenkan bolehnya nyanyian dan musik. Kemudian Nabi SAW juga sebutkan, di antara umatku akan datang umat yang menghalalkan musik, alat musik, dan itu hidup kita di zaman kita sekarang ini. Jadi jangan heran. Jangan heran zaman rahmatullah merebaknya musik, disukainya musik, dicintainya musik, diperjualkannya musik. Ini sudah ada sejak Nabi SAW, dan Nabi SAW tegaskan lagi akan nanti ada yang menghalalkannya. Sudah datang dalilnya dari Quran dan Sunnah tentang pengharam musik, datang akan ada orang yang menghalalkannya. Dan pasti orang yang menghalalkannya cuma dua. Imma dia pengikut hawa nafsu atau penyuka musik. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu yang menyukai musik. Tidak ada. Kemudian dikatakan
dari Abi Umamah Al-Bahili qala, salah seorang sahabat yang mulia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW, beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW berkata, la yahillu ta'limul mughanniyat, tidak boleh, tidak halal bagi seseorang itu mempelajari mughanniyat, nyanyian-nyanyian, wala bai'uhunna, wala bai'ihinna wala syira'ihinna, tidak boleh dijual dan dibeli, ya. Wa thamanihinna haram, adapun harganya dari jual beli tersebut haram hukumnya. Baik, perhatikan, Nabi SAW tidak menyebutkan syair, tetapi menyebutkan mughanniyat. Karena Nabi SAW sering menukilkan syair dari syair-syair para sahabatnya, dan Nabi SAW ingat, harus diingat, diberikan catatan, Nabi tidak memunculkan dan membuat syair, tetapi beliau menukilkan syair dari para sahabatnya. Menunjukkan syair boleh, ada mughanniyat ini tidak boleh. Inilah zaman rahmatullah. Pentingnya seseorang mengambil ilmu dari ustadz yang memang benar-benar berkapasitas, berkompeten berbicara tentang hukum. Jadi jangan tertipu dengan pandainya, kecerdasannya, cepatnya dia ngomong, lihainya dia menukilkan ayat-ayat Quran sisi kanan ke sisi kiri, atas bawah. Allah musta'an. Ya. Taim. Jadi tidak boleh dijual belikan, karena Abi Umamah Al-Bahili mengatakan, wa qad nazala tasdiqu dzalika fi kitabillah, karena sungguh mughanniyat, haramnya mughanniyat, tidak boleh dipelajarinya, kemudian tidak boleh dijual belikan, dan thamannya, harganya ini haram, datang penegasannya dari Quran, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Oleh karenanya jemaah rahmatullah jalla jalaluhu, tanpa kita memperpanjang permasalahan ini, pembahasan ini sudah nampak bagi kita bahwasanya orang yang mendalami bahasa Arab itu tentu tahu mana syair, mana mughanniyat, mana ma'azif. Ini dibedakan, dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, adapun kalau ada sesuatu yang multitafsir, dikembalikan tafsirannya kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut, agar kita tidak salah kaprah dan tentunya tidak salah paham. Dan tentunya kalau salah paham, pasti salah mengamalkan. Itu pasti. Jadi kalau kita salah kaprah, salah memahami, pasti kita akan salah mengamalkan. Salah kemudian menjadikan hukum ini halal atau haram. Sudah jelas musik, nyanyian ini haram hukumnya. Ya, adapun syair, maka ini sah-sah saja selama dalam bait syair tersebut mengandung nilai-nilai keislaman yang baik, tidak terkandung dalamnya kesyirikan, perkara mubalaghah fil hubb, dalam perkara mencintai yang berlebihan kepada benda manusia, maka ini tidak boleh. Demikianlah jemaah rahmatullah, sedikit apa yang kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi penguat dari semua kantor-kantor yang telah dijelaskan oleh para asatidzah. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya untuk bisa menapaki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat di antara para nabi, para siddiqin wa syuhada, dan para sahabat radhiyallahu jami'an. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.